Shalom, salam damai sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Peristiwa Perubahan Besar. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Seperti halnya dengan air bah, mimpi Nebukadnezar dari hal patung logam menggambarkan cara perubahan besar yang di dalam Kristus akan mendirikan kerajaan kemuliaannya. Nebukadnezar melihat patung besar. Daniel 2 ayat 32 sampai 35 mengatakan, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Melalui mimpi ini Tuhan memberikan kepada Nebukadnezar ikhtiar sejarah dunia. Antara masanya dengan pendirian kerajaan kekal Kristus atau batu itu. 4 kerajaan besar dan campuran beberapa bangsa kecil yang lemah dan kuat menguasai panggung dunia. Akhirnya fokus mimpi itu tertuju kepada klimaks yang dramatis, yaitu pendirian kerajaan Tuhan selama-lamanya. Batu yang terungkit lepas tanpa tangan yang mendorong menggambarkan kerajaan kemuliaan Kristus. Daniel 7 ayat 14, Wahyu 11 ayat 15. Yang akan didirikan tanpa upaya manusia pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kerajaan Kristus tidaklah serentak ada dengan kerajaan manusia manapun. Ketika ia masih hidup di atas dunia ini saat kerajaan Roma berkuasa, kerajaan batu yang menghancurkan segala bangsa itu belumlah tiba. Hanya sesudah fase kaki yang terdiri dari besi bercampur tanah liat, di mana periode bangsa-bangsa terbagi-bagi, baru kerajaan Tuhan itu datang. Kerajaan itu akan didirikan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Saat ia memisahkan orang yang benar dari orang yang jahat. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Apabila itu terjadi, batu atau kerajaan ini akan menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Dan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya semua. Tidak ada yang sisa dari mereka. Sesungguhnya kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang menggoncangkan bumi. Itu adalah akhir dari sejarah dunia yang bisa terjadi kapan saja. Apakah kita telah siap menghadapinya? Hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita dapat senantiasa siap menunggu kedatangannya yang kedua kali itu. Tuhan Yesus memberkati.